Halo guys, selamat datang di video pembelajaran akuntansi perusahaan jasa Project Based Learning. Pada tahapan pertama ini, kita akan mengenal profil perusahaan yang menjadi studi kasus kita. PT Enfaria Resort adalah perusahaan jasa pariwisata dan penginapan berbintang 4 yang berdiri pada tanggal 1 Januari 2024. Perusahaan ini beralamat di Jalan Pantai Wecucu, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita lanjut ke bagian yang penting banget untuk memahami alur kerja dalam perusahaan nih, yaitu struktur organisasi. Yap, tanpa struktur organisasi yang jelas, perusahaan bisa kacau seperti kapal tanpa nahkoda. Jadi, siapa aja nih yang ada di dalam struktur organisasi kita? Di puncak struktur, kita punya Rafiq Indra Setiawan sebagai direktur utama. Beliau adalah orang yang memimpin dan mengambil keputusan strategis tertinggi di perusahaan. Di bawah direktur utama, ada 4 posisi manajemen penting. Yang pertama, Salwa Adinda sebagai manajer marketing, Graciela Stefani Alexa Pebi sebagai manajer staff, Puspita Nugrahani sebagai manajer operasional, dan Putri Nabila Rahmawati sebagai manajer keuangan. Nah, itu dia nih para superheroes Enfaria Resort, mulai dari yang ngurus strategi besar, ngatur tim, ngejaga layanan tetap top, sampai memastikan arus keuangan tetap sehat. Tanpa mereka, semua roda nggak bakal bisa berputar sehalus ini. Dan tentu saja masih ada tim pendukung yang juga termasuk dalam struktur organisasi. Peran mereka sama pentingnya dalam menjaga Enfaria Resort tetap berjalan dengan sempurna. Tapi sebuah tim yang kuat tentu butuh identitas yang kuat juga kan? Sekarang kita geser sebentar dari siapa yang bekerja, siapa kita sebenarnya. Dan jawabannya ada di sini. Logo ini bukan sekadar gambar keren, tapi punya cerita di balik setiap bentuk dan warnanya. Daun hijau melambangkan alam tropis Labuan Bajo dan konsep Back to Nature dengan bentuk memeluk sebagai simbol kenyamanan bagi setiap tamu. Lengkungan biru menggambarkan ombak laut yang tenang, menghadirkan harmoni antara kemewahan dan keindahan laut. Bunga di tengah melambangkan keramahan masyarakat lokal dan nuansa relaksasi. Segitiga dan persegi menandakan fondasi kuat, profesional, dan pusat harmoni antara alam, budaya, dan pelayanan. Lengkungan krem coklat seperti akar sebagai simbol ikatan kuat dengan tanah Flores dan budaya lokal. Tipografi biru Enfaria memberi kesan elegan dan premium. Sementara resort coklat mencerminkan kehangatan dan keaslian. Nah guys, udah kebayang belum dari filosofi logonya? Dari situ aja kita bisa lihat arah dan karakter Enfaria Resort. Enfaria Resort ini menghadirkan berbagai layanan profesional sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. Langsung saja, yang pertama kita punya Luxury and Suites, pengalaman menginap super premium dengan desain alami, privacy yang maksimal, dan juga view laut dengan suasana kamar yang elegan, nyaman, dan juga menenangkan. Next, kita punya Spa Retreats, relaksasi total dengan bahan alami dan ritual tradisional Nusantara, cocok untuk recharge energi setelah seharian beraktivitas. Butuh momen spesial? Ada nih guys, Elegant Decor Service. Dekorasi profesional untuk indoor atau outdoor, semuanya dibikin cantik dan unforgettable. Untuk pencinta adrenalin, kita punya water sport activities. Terdapat jet ski, diving, snorkeling, plus instruktur dan kelas pelatihan bersertifikat. Dijamin seru banget dan pastinya aman. Dan untuk acara besar maupun intimate, tersedia wedding and event organizer dan premium catering service dengan cita rasa premium. Cocok untuk corporate event, meeting, sampai private party. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk kebijakan yang ada di akuntansi nih guys. Enfaria Resort menerapkan kebijakan akuntansi yang dirancang untuk memastikan agar setiap informasi keuangan tersaji dengan rapi, akurat, dan mudah dipahami. Semua pencatatan dilakukan menggunakan sistem double entry,
yaitu setiap transaksi dicatat seimbang antara debit dan kredit. Sistem ini memastikan persamaan dasar akuntansi selalu terjaga, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dengan metode ini, seluruh laporan seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, hingga perubahan ekuitas tersusun secara terstruktur. Selain itu, dalam kebijakan akuntansi di perusahaan kami juga menggunakan prinsip accrual basis. Artinya, transaksi ekonomi diakui ketika terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Untuk penyusunan laporan keuangan, kami berpegang pada beberapa prinsip penting. Kami menggunakan metode biaya historis dalam mencatat aset dan kewajiban, tetap mengasumsikan kelangsungan usaha, serta menyusun laporan dalam periode bulanan agar pemantauan operasional lebih terkontrol. Prinsip konsisten juga kami terapkan dari periode ke periode agar laporan dapat dibandingkan. Dan tentu saja hanya informasi yang benar-benar material yang disajikan terpisah, agar laporan tetap ringkas namun tetap informatif. Selanjutnya, pada proses pencatatan, dimulai dari jurnal umum sebagai tempat pencatatan transaksi pertama. Setelah itu, transaksi dipindahkan ke buku besar untuk pengelompokan akun. Setelah dikelompokkan, semua akun tersebut disusun dalam bentuk neraca saldo. Pada akhir periode, PT Enforia membuat jurnal penyelesaian agar semua akun mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, data dirangkum dalam kertas kerja sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan utama yang kami hasilkan mencakup laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Setelah semuanya disusun, kami membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun sementara pada transaksi. Kemudian, kami membuat buku besar dari jurnal penutup tersebut yang berisi akun permanen. Lalu, kami memposting ke dalam buku besar agar saldo akun sementara menjadi 0. Setelah itu, kami memposting neraca saldo setelah penutup yang berisi seluruh daftar saldo akun permanen yang sudah bersih. Dalam kegiatan operasionalnya, Enforia Research menggunakan berbagai akun dan elemen akuntansi. Akun-akun dari elemen aset yang digunakan mencakup aset lancar seperti kas, piutang usaha, dan perlengkapan, serta aset tetap berupa peralatan dan tanah. Perusahaan juga mencatat kewajiban yang timbul antara lain seperti utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Selain itu, Enforia Research juga menggunakan elemen seperti ekuitas, pendapatan, dan berbagai jenis beban. Akun beban yang terdiri dari gaji, utilitas, perlengkapan, iklan, pemeliharaan, dan penyusutan. Beban penyusutan dicatat dan diakui sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penyusutan aset tetap khususnya peralatan seperti dishwasher dihitung menggunakan metode garis lurus dan disesuaikan setiap bulan guna memastikan nilai aset tetap akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Seluruh transaksi dicatat dalam mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional dan penyajian. Setiap arus kas keluar dicatat sebagai pengeluaran kas, dan setiap pemasukan dicatat sebagai penerimaan kas, baik dari aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Kami juga menggunakan bukti transaksi internal seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Untuk bukti transaksi eksternal, kami menggunakan faktur pembelian dan penjualan sebagai dasar pencatatan utang maupun piutang. Nah, setelah teman-teman semua mengetahui kebijakan akuntansi di perusahaan kami, sekarang saatnya teman-teman mengetahui langkah-langkah kerja dari kebijakan itu sendiri nih. Dalam proses akuntansi, setiap kegiatan perusahaan dimulai dari terjadinya transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi, seperti bukti kas keluar atau BKK, bukti kas masuk atau BKM, faktur dan invoice.
Bukti transaksi ini menjadi dasar yang sah untuk melakukan pencatatan akuntansi. Setelah bukti transaksi diterima, langkah berikutnya adalah membuat narasi kegiatan transaksi secara lengkap. Narasi ini harus memuat tanggal transaksi, deskripsi atau penjelasan transaksi, nilai transaksi, investor, supplier, dan customer. Selanjutnya, kita membuat jurnal dari transaksi yang sudah terjadi. Jurnal ini berisi tanggal, nomor bukti transaksi, deskripsi narasi, nama akun yang digunakan, nomor akun, dan nominalnya ditempatkan sesuai posisinya, apakah berada pada posisi kredit atau apakah berada di posisi debit. Pastikan kredit dan debit seimbang. Berikut contoh penjurnalan dari salah satu transaksi yang terjadi pada perusahaan kami. Pada tanggal 7 Januari, PT Enforia Resort membeli 3 mesin dishwasher secara kredit dari PT Jaya Furniture. Setelah itu, PT Enforia Resort melakukan penjurnalan dengan pencatatan akun equipment pada account payable sebesar 420 juta rupiah. Artinya, akun equipment dicatat di sisi debit dan akun account payable dicatat di sisi kredit. Setelah melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar untuk mengelompokkan akun. Proses ini dilakukan dengan mencatat tanggal transaksi, deskripsi transaksi yang pada PT Enforia Resort ditulis menggunakan akun lawan dari akun pada saat penjurnalan, serta mencantumkan referensi jurnal yang menunjukkan asal pencatatan setiap akun. Selanjutnya, nilai transaksi dicatat pada kolom debit atau kredit sesuai dengan jurnal umum, disertai dengan saldo akun yang diperbarui, serta keterangan posisi saldo apakah berada pada sisi debit atau berada di posisi kredit. Dalam pencatatan ini, PT Enforia Resort menggunakan buku besar 4 kolom, 4 column account, dengan saldo berjalan running balance, yaitu buku besar yang memiliki kolom debit, kredit, saldo, dan keterangan posisi saldo yang terus diperbarui setelah setiap transaksi sehingga mekanismenya menyerupai saldo berjalan. Contohnya, pada buku besar akun equipment atas transaksi tanggal 7 Januari, saldo akun diperbarui berdasarkan saldo dari transaksi sebelumnya, karena saldo terakhir akun equipment berada pada sisi debit dan nilai transaksi juga dicatat di sisi debit. Maka, saldo baru dihitung dengan menambahkan nilai transaksi ke saldo sebelumnya dan tetap berkedudukan di sisi debit. Sebaliknya, apabila suatu transaksi dicatat di sisi kredit, maka saldo akhir akan dikurangi sebesar nilai transaksi tersebut. Pada buku besar akun account payable, karena saldo akhir berada pada posisi kredit dan transaksi tanggal 7 juga dicatat di sisi kredit, maka saldo terbaru dihitung dengan menambahkan nilai transaksi ke saldo sebelumnya dan tetap berkedudukan di sisi kredit. Sebaliknya, apabila nilai transaksi dicatat di sisi debit, maka saldo sebelumnya akan dikurangi sebesar nilai transaksi tersebut. Nah, perlu diingat, apabila nilai transaksi debit lebih besar daripada saldo kredit sebelumnya, maka sisa saldo akan berubah posisi menjadi debit. Dan sebaliknya, jika kredit lebih besar, saldo akan berada pada posisi kredit. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo dilakukan setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar dengan menyusun kolom kode akun, nama akun, serta saldo debit dan kredit. Saldo akhir setiap akun dicatat, kemudian dilakukan pemeriksaan keseimbangan dengan memastikan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Seperti contoh, memindahkan saldo akhir equipment dan account payable tadi dari buku besar ke neraca saldo. Setelah penyusunan neraca saldo, siklus akuntansi belum selesai nih. Masih ada beberapa tahap lanjutan yang perlu dilakukan. Namun, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh kelompok 5 dan kelompok 3. Untuk itu, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih karena telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.